Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Naema. Kali ini kita berjumpa pada materi matriks. Ya. Jadi sebelum kita mempelajari matriks lebih jauh, kita masuk ke pengantar matriks dulu ya. Baik, kita harus tahu dulu apa itu matriks. Matriks adalah set bilangan real atau bilangan kompleks. Jadi kita udah belajar bilangan kompleks. Jadi ini matriks ini boleh bilangan real saja atau bilangan kompleks saja atau gabungan dari bilangan real dan bilangan kompleks ya. Yang disusun dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk jajaran genjang, jajaran persegi panjang ya. Nah, biasanya matriks itu dibuat ordonya M kali M, di mana M itu adalah barisnya dan M itu adalah kolomnya. Ada contoh ya, misalnya matriks 2 kali 3. Kenapa dikatakan dia matriks berorde 2 kali 3? Karena terdiri dari dua baris, ini dia. Baris pertama 572, kemudian baris kedua 638. Kemudian kolomnya ada berapa? 3. Kolom pertama 56, kolom kedua 73, kolom ketiga adalah 28. Nah, jadi dia berorde 2 kali 3. Kembali, kenapa kita mempelajari matriks? Karena banyak dalam penyelesaian suatu analisis itu bisa menggunakan matriks ya. Dalam pemrograman juga ada beberapa yang diselesaikan dengan matriks. Jadi kita sebagai mahasiswa teknik elektro, maka matriks ini adalah dasar dari kita ya. Nah, ada yang disebut dengan matriks baris, ada yang disebut dengan matriks kolom. Matriks baris itu apa? Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Sebaliknya, matriks kolom apa? Berarti hanya terdiri dari satu kolom saja. Contohnya ya, matriks baris 3271 berarti satu baris saja. Nah, matriks kolomnya misalnya 638 berarti satu kolom aja. Gitu. Kemudian ada matriks elemen tunggal, satu aja dia punya berarti. Satu baris, satu kolom. Hanya satu aja angkanya ya. Mengenai matriks tertentu. Kemudian dalam pelambangan, ya setiap elemen dalam satu matriks dapat didefinisikan dengan suatu sistem akhir ganda. Yang pertama menyatakan baris, dia baris dulu, baru yang kedua kolom. Jadi masing-masing bagian elemen dari matriks ini ada berapa posisi di barisnya, kemudian berapa posisi di kolomnya. Jadi misalnya 1-1 berarti baris 1, kolom 1. 1-2 berarti baris 1, kolom ke-2. Nah, berarti kalau elemen A23 berarti baris kedua, kolom ke-3 ya. Posisinya, posisi dari masing-masing elemen matriks tersebut. Nah, dikatakan dua matriks sama itu kalau setiap elemen-elemen pada matriks kedua-duanya itu adalah sama ya. Jadi misalnya dikatakan bahwa matriks ini sama jika posisi A11 itu sama dengan 4. Posisi A12 itu sama dengan. Jadi ini betul-betul sama posisi, berapa nilai posisi di baris dan di kolomnya. Ya, baris 2, kolom ketiga di matriks pertama itu sama dengan matriks baris kedua, kolom ketiga dari matriks kedua. Itu baru dikatakan dia matriks sama. Jadi setiap elemennya itu memang sama. Nah, ini ada beberapa matriks khusus ya. Matriks khusus itu berarti dia tertentu. Pertama, matriks bujur sangkar. Berarti matriks bujur sangkar itu dia memiliki orde yang sama. Jadi jumlah kolom sama, jumlah baris sama. Ya, M kali M itu berarti M pertama itu baris, M kedua itu kolom. Nah, contohnya seperti ini. Ya, 3214 berarti ini jumlah barisnya 2, yaitu 32 dan 14. Jumlah kolomnya sama, 2 juga, 31 dan 24. Kemudian ada yang disebut dengan matriks diagonal. Berarti matriks diagonal itu berarti hanya diagonalnya yang berisi nilai, yang lainnya itu adalah 0 ya. Jadi ini contohnya ya, yang berisi nilai cuma di diagonalnya saja 527. Selain itu dia bernilai 0. Maka itu disebut dengan matriks diagonal. Diagonalnya saja yang bernilai. Kemudian ada yang namanya
matriks satuan. Jadi matriks satuan ini terdiri dari di diagonalnya itu berisi cuma angka 1 saja. Selainnya 0. Bedanya tadi kalau matriks diagonal itu tidak mesti bernilai 1. Tapi kalau dalam matriks satuan, diagonal itu hanya nilainya 1, yang lainnya 0. Ini juga disebut dengan matriks identitas. Kenapa dikatakan matriks identitas? Karena suatu matriks A, kalau dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya tetap matriks A itu sendiri. Atau kebalikannya, matriks identitas kalau dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya juga adalah matriks A itu sendiri. Makanya dia disebut dengan matriks identitas ya. Nih, misalnya ini contohnya. Matriks identitasnya kan hanya berisi di diagonalnya angka 1, yang lainnya 0. Kita kalikan dengan matriks A, 5, 2, 4, 1, 3, 8, dan 7, 9, 6. Maka hasilnya ini kita kali baris dengan kolom. Baris pertama pada matriks pertama dengan kolom pertama pada matriks kedua. Jadi baris kali kolom ya. Jadi ini 1 kali 5 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 7. Maka hasilnya adalah tetap 5. Nah, kemudian untuk posisi baris pertama, kolom kedua berarti baris pertamanya di matriks pertama, kolom kedua di matriks kedua. Berarti 1 kali 2, 2 ya, tambah 0 kali 3, 0, tambah 0 kali 9, 0, maka hasilnya tetap 2. Oke, maka dengan cara yang sama kalau kita lakukan, maka akan kita dapat hasilnya 5, 2, 4, 1, 3, 8, 7, 9, 6. Akan sama dengan matriks A itu sendiri. Itu sebabnya matriks identitas ini ya, jika dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya adalah matriks A sendiri. Nah, sebaliknya kalau matriks A kita kalikan dengan matriks identitas juga nanti hasilnya adalah matriks A sendiri. Itu sebabnya dia dikatakan matriks identitas. Oke, baik. Untuk saat ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.